Syekh Siti Jenar, korban politik pencitraan masa Kerajaan Demak. Berdasarkan kisah awal yang menyebutkan Syekh Siti Jenar berasal dari cacing, di tanah liat yang dipergunakan untuk menambal perahu, sewaktu Sunan Bonang memberikan pelajaran tingkat tinggi dalam ajaran tasawuf di tengah sebuah rawa. Saya mencoba untuk mentafsirkan sesuai apa yang saya ketahui, baik yang berasal dari berbagai bacaan maupun kisah cerita. Untuk awalnya, kata cacing yang terdapat di tanah liat merupakan hewan yang menyuburkan tanah. Tanah liat yang subur mengacu pada lahan pertanian seperti jagung, padi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Syekh Siti Jenar dipandang sebagai penyebar agama Islam yang berhasil menyuburkan ajaran ini di daerah yang mayoritas merupakan daerah pertanian di Jawa, berarti daerah pedalaman pada waktu itu. Kata menambal perahu yang digunakan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar pada waktu itu merupakan orang yang menjaga agar kedua sunan tersebut tidak tenggelam ketika sedang mengarungi luasnya pengetahuan, ajaran agama, dan kekuasaan, agar tidak salah jalan sehingga menjadi sesat dan lupa diri. Jika dikatakan Syekh Siti Jenar ini adalah berasal dari cacing yang diibaratkan sebagai sosok rakyat kecil, kecil kemungkinan, sebab di zaman itu hanya dari golongan elit atau kerabat dekat para wali atau penguasa saja yang bisa mendapatkan kesempatan mempelajari pengetahuan tingkat tinggi dalam ajaran Islam yang setingkat wali itu. Nuansa elitisme dan feodalisme masih kuat tertanam di dalam masyarakat waktu itu. Kemudian, jika melihat keberhasilan Syekh Siti Jenar menyuburkan ajaran Islam di pedalaman Jawa, tidak terlepas dari cara yang dipergunakan, yaitu dengan menghilangkan nuansa elitisme dan feodalisme dalam melakukan usaha menyiarkan ajaran Islam waktu itu. Tentu saja hal yang ini menjadi daya tarik tersendiri karena siapa yang mengajar dan siapa yang diajar tidak dihalangi sekat status sosial waktu itu. Oleh karenanya, pantas saja jika kemudian Syekh Siti Jenar memperoleh pengikut yang banyak di dalam masyarakat, baik yang berasal dari kalangan masyarakat umum maupun dari penguasa-penguasa daerah di pedalaman waktu itu. Semakin besar pengaruh Syekh Siti Jenar, inilah yang menyebabkan Raja Demak dari zaman Raden Patah hingga Sultan Trenggono menjadi
merasa takut, khawatir, mengingat salah satu pengikut Syekh Siti Jenar adalah Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo, salah satu dari keturunan penguasa Majapahit terakhir. Sudah sejak awal, penguasa ini tidak suka dan tidak tunduk terhadap Raja Demak dan Dewan Wali, karena mereka menganggap bahwa Demak tidak berusaha membantu Majapahit dikala sedang mengalami masa-masa sulit menjelang keruntuhannya. Dengan kekhawatiran itulah kemudian Raja Demak dan Dewan Wali berusaha untuk meredamnya. Cara yang digunakan adalah dengan menghembuskan cerita bahwa Syekh Siti Jenar telah mengajarkan ajaran sesat, yaitu yang dikenal dengan nama ajaran Manunggaling Kaulalan Gusti. Dengan alasan itulah kemudian Syekh Siti Jenar dianggap harus ditangkap dan diadili untuk kemudian dihukum mati. Entah itu dibunuh, dihukum mati, atau disembunyikan, atau dipenjara secara halus. Sampai saat ini kisah matinya Syekh Siti Jenar banyak versi. Adapun bangkai anjing hitam yang kudisan yang dipertontonkan, yang kemudian dianggap sebagai wujud perubahan jasad Syekh Siti Jenar kepada halayak umat atau masyarakat saat itu, tak lebih adalah bentuk sebuah pembenaran dari Raja Demak dan Dewan Wali bahwa itu adalah akibat dari ajaran sesat Syekh Siti Jenar sendiri. Tujuannya agar para pengikut kembali setia terhadap ajaran dari Dewan Wali dan sekaligus Raja Demak. Ketika Syekh Siti Jenar benar-benar telah tiada, Demak pun mengambil langkah tegas terhadap pengikutnya Syekh Siti Jenar yang masih tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Demak. Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenongo yang tidak mau tunduk akhirnya diserang. Sunan Kudus yang memimpin penyerangan itu dan berhasil mengalahkan serta membunuh Ki Ageng Pengging. Dengan meninggalnya Syekh Siti Jenar dan dikalahkannya Ki Ageng Pengging, Kesultanan Demak akhirnya terbebas dari ketakutan akan munculnya pergolakan yang membahayakan kemapanan kesultanan. Namun, apa yang terjadi? Pada akhirnya, Demak malah runtuh karena perebutan kekuasaan antara putra dan saudara raja sepeninggalan wafatnya Sultan Trenggono. Kisah tentang Syekh Siti Jenar ini dapat disebut sebagai tokoh yang sengaja dikerdilkan dan dijadikan korban demi kelanggengan kekuasaan Demak dan Dewan para Wali. Ketakutan dan rasa iri dari mereka yang melihat keberhasilan Syekh Siti Jenar dalam menyiarkan ajaran Islam di pedalaman Jawa, itulah penyebabnya, sehingga harus dihukum mati tanpa menguji terlebih dahulu
kesesatannya itu yang ditujukan, benar atau tidaknya. Demikian sekelumit pembahasan Syekh Siti Jenar yang kami sajikan. Semoga bermanfaat.